Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bangsa, satu negara, satu rasa, satu jiwa, satu asal. Salam rahayu untuk saudara-saudaraku semua. Jadi sesungguhnya bahwa ibadah yang sesungguhnya atau sejatinya ibadah itu, Islam itu yaitu bersyahadat. Syahadat di sini definisi atau artikulasi syahadat di sini bukan diucapkan. Kenapa Islam selalu tidak istiqomah dalam berkarya, dalam beribadah, selalu melanggar aturan? Karena sistem syahadat yang dilakukan mayoritas banyak itu diucapkan. Sedangkan arti syahadat di situ sudah jelas tertera. Aku bersaksi, berarti harus disaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, itu harus disaksikan. Harus disaksikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu harus dinyatakan. Dan jangan pernah keluar dari koridor diri. Tapi carilah di dalam diri. Koreksilah pada diri sendiri. Salahkanlah diri pribadi. Ketahuilah diri pribadi. Al insanu syiri wa ana syirihu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Waman tolabal bigari nafsai faqad dolan baida. Yang mengaji keluar dari dirinya maka akan tersasar. Maka kajilah di dalam diri kita sendiri, rasakanlah. Jangan mendengar katanya. Jangan mendengar katanya. Jadi kita ini harus mengikuti diri kita. Yang terasa itu, yang merasakan segala sesuatu diri kita. Di mana kita sudah menyaksikan Allah dan sudah menyaksikan Muhammad, maka sesungguhnya engkau tiada. Sesungguhnya engkau tiada. Karena di situ muncullah kebesaran Allah. Maka disitulah kebesaran Muhammad keluar. Nah di situ kamu tiada. Antal mautu qoblal maut. Matilah kamu sebelum mati. Jadi diri kita ini harus mati dulu. Jangan ada di alam dunia. Karena kita ini terbentang garis la haula wala quwata. Tiada, hanya Allah dan Muhammad di situ. Allah itu kegaibannya. Muhammad itu wadah atau tempat. Jadi Allah ini masuk ke dalam diri Muhammad. Nah disitulah ada Rasul. Rasa semua penghulu kepala rasa itu namanya Rasul. Rasul itu tertanam di dalam diri Muhammad. Nah di situ kita sangatlah salah kalau kita intervensi masuk ke dunia itu. Jadi intinya di situ ada Allah dan Muhammad, tidak ada lagi selain itu. Makanya dua kalimat syahadat. Dua aturan siang malam, basar basirun, sama samian, takdir erodat, ilmu hayat. Jadi semuanya dua, rugi untung semuanya sama dua. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk ke dunia tengah, di tengah-tengah, maka di situ tidak mengenal rugi dan untung, tidak mengenal sakit dan sehat, tidak mengenal mana itu perempuan, mana itu laki, itu semua sama. Di matanya sama. Jadi kalaupun kita mau mengoreksi, koreksilah diri pribadi, jangan mengoreksi orang lain. Ya sama dengan kita keluar dari rumah kita mengoreksi rumah orang lain, ya bermasalah. Jadi hukum ini berlaku di rumah sendiri. Apapun yang terjadi, mau jelek, mau sengsara, mau kaya, ya dia di rumah sendiri. Jadi tidak ada lagi hukum di situ karena di dalam rumah sendiri, di dalam koridor sendiri. Jadi intinya namanya kita bersyahadat ini harus menyaksikan dulu Allah, kebesaran Allah nanti sudah terlihat, maka di situ ada wadahnya, ada wadah Allah namanya Muhammad. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sedang menyaksikan diri kita, maka kita tiada. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang tahu akan dirinya maka akan tahu Tuhannya. Jadi di situ kita jangan sampai melihat diri orang lain. Sebaiknya kita kalau mau menyalahkan diri kita sendiri,
Kalau lihatlah kalau misalkan kita melihat yang di luar itu, coba kita saling mendoakan aja, apapun itu, siapapun dia, apapun itu, ya kita saling mendoakan suku, ras, budaya, bangsa. Jadi karena kita kenapa saling pro kontra, saling beradu beradu paham, karena kita tidak paham sesungguhnya rahasia rahasia Allah yang sesungguhnya itu di mana. Kebanyakan mayoritas itu mencari. Ya namanya mencari ini kan kadang ada kadang tiada. Sedangkan Allah ini harus dinyatakan, dirasakan, dinyatakan. Itu barulah terasa kebesaran Allah. Bukan kita menceritakan Allah yang itu harus diimani. Karena kalau Allah yang itu digaris oleh dat laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh membanding dan tidak boleh membayang. Yang kita rasakan ini kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Saksikanlah diri kita. Siapa diri kita? Dari mana diri kita? Hendak kemana diri kita? Apa tugas diri kita? Mau kemana kita pulang? Dan siapa kita? Nah disitulah kita harus mengetahui dulu diri kita. Jadi kalau kita sudah mengetahui akan kebesaran diri kita dan sesungguhnya rahasia diri kita, maka di situ otomatis kita nggak bakalan ada sifat iri, dengki, jahil, kaniaya, atau misalkan kita jelek, syirik, bidik, sombong terhadap orang lain, nggak bakalan. Malah kita nanti sistemnya akan bersatu. Jangankan dengan manusia, dengan jin, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Kita bersatu karena kita punya saudara di situ. Ada saudara yang dekat dengan diri kita, sedulur papat kelima pancer, narun hawan maun turabun itu. Itu negara kobir di diri kita itu negara sogir, di negara yang depan kita itu negara kobir. Itu bersatu. Warna Bismillahirrahmanirrahim. Warna nu akrobu ilahi mim hablil warid. Bagaikan gula dengan manis sudah bersatu. Nah disitulah ya. Jadi intinya mudah-mudahan ini satu ayat demi ayat untuk disampaikan kepada saudara-saudaraku muslim atau muslimat atau misalkan kaum mukmin. Mudah-mudahan ini wejangan dari saya pribadi atas nama Allah, mudah-mudahan menjadi suatu penerangan kolbu, karena kita ini general yang utama ini, kita ini yang sakti, yang jago ini orang yang bisa menjaga hati. Jadi hati kita ini jangan sampai terkontaminasi, harus selalu bersih karena pusatnya di situ qalbu mumin baitullah. Tempat istanaku ada di tempat hati yang bersih. Tempat baitullahku ada tempat hati yang bersih. Tempat rumahku ada di tempat hati yang bersih. Jadi jagalah hati, jagalah hati. Nah, ketika engkau setelah bersahadat di situ, setelah menyaksikan, maka engkau akan mengenal akan maknanya iman. Dari iman itulah maka engkau akan menjadikan Islam. Islam di situ artinya Islam itu jadi bisa menyelamatkan awal dan akhir. Jadi Islam ini penyelamat, jembatan awal dan akhir, namanya Islam. Namanya Islamnya kalau kita tidak bersahadat, imannya juga kita tidak tahu siapa yang iman di situ, maka tidak ada Islam di situ. Islamnya Islam KTP, bukan Islam Fitro tapi Islam tanda. Jadi mudah-mudahan ini manfaat untuk saudara-saudaraku semua. Saya sebagai musafir Allah dan penyata Allah menyampaikan untuk kebenaran dan untuk menyatukan dari satu untuk semua dan semua kembali kepada yang satu. Jadi satu kekuatan. Mudah-mudahan jadi satu keberkahan untuk saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum, salam rahayu dari Keringin Sungsang. Assalamualaikum.